Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kita akan informasikan sejumlah informasi terkait jejak digital Kiai Haji Miftahul Akhyar Rois Am PBNU yang akhir-akhir ini tambah viral karena posisi beliau yang membela Ba'alawi dan seolah-olah menyudutkan Kiai Haji Madidin Usman dan menyindir, katakan begitu, Kiai Haji Madidin Usman sebagai pengamal dan pengikut ya dari Khawarij, kemudian menyebut ada yang menduga ini disebutnya Kiai Mat adalah seorang Wahabi, Syiah dan lain sebagainya. Dan kemudian rame warganet banyak yang mencari jejak digital dari Kiai Haji Miftahul Akhyar. Saudaraku, sebelum saya sampaikan informasi ini dari sejumlah video dan media online, saya sambil menunggu kalian kumpul satu persatu di channel kita, kami doakan semoga semuanya sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diberikan usia umur yang panjang yang penuh barokah. Dan selalu kita ingatkan untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu, tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum Ba'alawi yang terbukti sebagai bukan keturunan Rasulullah tetapi berdasarkan tes DNA terbukti sebagai orang yang haplogrupnya G dan itu terindikasi sebagai keturunan Yahudi yang sekarang sepertinya berhasil memboyong, berhasil menguasai mental, pola pikir, intelektual, lahir batinnya mungkin ya Kiai Haji Miftahul Akhyar, sehingga Kiai Haji Miftahul Akhyar membela Ba'alawi ya dan membela bahwa Ba'alawi ini sebagai keturunan Rasulullah padahal sudah terbukti secara ilmiah. Oke saudaraku, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar, saya sampaikan pertama dari media online ya, nanti akan saya sampaikan sejumlah video untuk melihat jejak digital dari Kiai Haji Miftahul Akhyar ya. Yang pertama saya akan membacakan jejak digital dari Kiai Haji Miftahul Akhyar dari media online portal islam.id ya. Jadi di sini disampaikan begini, saya bacakan ya. Saya bacakan, simak baik-baik. Kiai Haji Miftahul Akhyar akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum MUI, menggantikan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi pernah jadi Ketua MUI ya saudaraku, menggantikan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya setelah Kiai Haji Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden mungkin ya. Jadi nama Kiai Haji Miftahul Akhyar tidak mengagetkan. Sebab sebelum pemilihan Munas MUI, dia Kiai Miftahul Akhyar masuk dalam bursa kuat calon ketua MUI, ya jejak digital Kiai Haji Miftahul Akhyar dinilai sangat menarik oleh warganet. Dengan cepat publik mencari informasi ya terkait dengan Kiai Haji Miftahul Akhyar. Saudaraku, mohon maaf kalau Anda mungkin tidak puas dengan cara saya membaca, kalian bisa mengunjungi cari di pencarian Google ya. Jejak Kiai Haji Miftahul Akhyar itu nanti ketemu, kalian bisa baca sendiri. Kalau tidak puas dengan cara saya membaca ya. Baik, saya lanjut saudaraku. Ya, ternyata beberapa warganet ya jejak digital sang kiai ini diklaim bisa membuat kaum cebong ciut hati ya. Kok bisa? Ternyata jejaknya tokoh PBNU ini, yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar ini, ya pernah memberatkan Ahok dalam kesaksiannya di sidang dugaan penistaan agama yang membelit mantan gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Basuki Cahayapurnama. Kemudian jejak digital Kiai Haji Miftahul Akhyar dikala menyudutkan Ahok adalah
Kiai Haji Miftahul Ahyar beberapa tahun lalu menjadi saksi ahli dalam kasus dugaan penistaan agama yang pernah membelit Ahok Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dalam kesaksiannya sebagai ahli agama, Kiai Haji Miftahul Ahyar dianggap sebagai ulama asal Jawa Timur itu memberatkan Ahok dengan mengatakan pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu memicu kegaduhan umat. Si kiai tersebut, yaitu Kiai Miftahul Ahyar, Kiai Haji Miftahul Ahyar, dalam kesaksiannya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 ya, itu bahkan mengatakan Ahok telah menyesatkan umat Islam lewat pidatonya ya. Lewat pidatonya. Nah, jejak digital berita menunjukkan bahwa Kiai Haji Miftahul Ahyar pernah mendukung gerak FPI, menjadi pecinta FPI, ya, muhibin dari anggota FPI, ya, warganet membagikan clipping berita sikap mantan Rais Am Suriah PBNU Jawa Timur soal FPI. Jadi beliau sebelum menjadi Rais Am PBNU, beliau pernah menjadi Rais Am Jawa Timur ya, Rais Am PWNU Jawa Timur. Jadi itu karir dari Kiai Haji Miftahul Ahyar, saudaraku ya. Dalam sebuah berita hiburan, Kiai Miftahul Ahyar sebagai kiai ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Miftahus Sunnah, Gedung Tarukan, Surabaya. Ya, Kiai Haji Miftahul Ahyar ini pernah memandang dan menjelaskan manfaat FPI makin sangat jelas dalam memberantas kemungkaran. Malahan Kiai Miftahul Ahyar pernah mengatakan bahwa FPI, Front Pembela Islam, telah mengambil alih tugas Nahdlatul Ulama dalam menangani atau penanganan pencegahan kemungkaran atau nahi mungkar. Saya lanjutkan, saudaraku. Dalam clipping yang disebarkan oleh warganet, ulama Nahdlatul Ulama itu, yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar, tegas mengatakan selama ini ormas Islam cenderung fokus pada amar ma'ruf atau mengajak kebaikan saja, sedangkan nahi mungkar nyaris tidak ada. Makanya itu terasa jomplang. Begitu komentar dari Kiai Haji Miftahul Ahyar ya, yang sudah disampaikan oleh para warganet. Untungnya ya, Kiai Miftahul Ahyar mengatakan lagi, peran FPI mencoba menyeimbangkan kejomplangan tersebut, katanya. Kiai Miftahul Ahyar pun menunjukkan bagaimana FPI, Front Pembela Islam, ya, waktu dulu ini jejak digital ya, waktu FPI belum dibubarkan pemerintah. Kiai Haji Miftahul Ahyar pun menunjukkan bagaimana FPI terdepan dalam urusan bencana. Tiap saat ada bencana terjadi, FPI siap bergerak. Demikian komentar dari Kiai Haji Miftahul Ahyar yang dihimpun oleh warganet ya. Dan saudaraku, ternyata juga antara Kiai Miftahul Ahyar dengan Profesor Dr. Said Agil Siraj memang sejak lama ya berbeda pandangan dengan beliau ya. Jadi Kiai Haji Miftahul Ahyar ini memang sudah lama berseberangan pandangan dengan Profesor Said Agil Siraj. Nah, di sini diketahui di jejak digitalnya ini ya. Ternyata saudaraku, Kiai Miftahul Ahyar itu di masa lalu ketika
ketuanya PBNU adalah Profesor Kiai Haji Said Agil Sirot, ya, Kiai Miftahul Ahyar pernah menegur Ketua PBNU yaitu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot pada masa pengabdian beliau, ya. Ini saya bacakan komentar warganet yang saya dapat ini, ya. Kiai Haji Miftahul Ahyar juga pernah menegur Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Agil Sirot karena pernyataan Kiai Haji Said Agil Sirot saat menjadi Ketua PBNU itu, ya, kerap membuat gaduh umat di masyarakat bawah menurut Kiai Haji Miftahul Ahyar. Jadi begitu, ya. Nah, sebagai Rois Am PBNU, kemudian Kiai Miftahul Ahyar seringkali mengaku sudah berkali-kali mengingatkan atau katakanlah menegur Ketua Umum PBNU saat itu, yaitu Profesor Dr. Said Agil, untuk menjaga pernyataannya yang sering kontroversial serta manuver-manuvernya. Demikian kata Kiai Haji Miftahul Ahyar, ya. Namun demikian, dia sudah merasa menjalankan tugasnya memanggil dan menegur Ketua Umum PBNU. Jadi Kiai Haji Miftahul Ahyar memang sudah biasa, ya, berbeda pendapat seperti itu, ya. Kita lanjut, ya. Menurut berita ini, ya, Ketua Umum sudah kita panggil dan ingatkan manuver-manuver soal itu. Mestinya pemimpin itu statementnya ada yang membuat kita tenang dan makin faham aswaja. Tapi statement ini kok ada kesan menyepelekan, guyonan, kita tegur. Itu sebetulnya nggak layak, kata dia dalam sebuah pidato. Ya, Kiai Haji Miftahul Ahyar. Selanjutnya dalam video itu, Kiai Haji Miftahul Ahyar mengaku salah satu guyonan yang membuatnya menegur Ketua PBNU pada masa itu, yaitu Kiai Haji Said Agil Sirot, adalah guyonan soal NU Katolik. Kita, katanya Kiai Haji Miftahul Ahyar, ya, kita sudah berbuat manakala di bawah mendengar ada hal yang tidak cocok. Semua harus tahu manuver macam itu di periode kemarin dan periode sebelumnya hal yang biasa dilakukan. Dan kita ini gak kesulitan. Periode kemarin dianggap sudah biasa. Kalau sekarang ini kadang disebut Pak ini adalah NU cabang Katolik misalnya, itu nggak patut sebetulnya. Sepertinya di NU jadi kabur. Bahkan ada ungkapan yang merendahkan nilai perjuangan ulama dahulu, katanya. Kemudian jejak digital Kiai Haji Ma'ruf Amin, selain dulu menjadi saksi yang memberatkan Ahok dan juga pernah berseberangan dengan Profesor Said Agil Sirot dan pernah menegur Kiai Said Agil Sirot, Kiai Haji Miftahul Ahyar juga diketahui oleh netizen bahwa pernah mendukung Pak Jokowi, ya, Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Kiai Miftahul Ahyar ikut memenangkan Joko Widodo Ma'ruf Amin pada pemilihan presiden 2019. Karena Ma'ruf Amin merupakan kader NU. Jadi, ya, beliaulah kader terbaik untuk menunjukkan dan membuktikan beliau sebagai kader terbaik, ya. Tunjukkan, jangan sampai beliau gagal. Jangan sampai beliau gagal. Itu artikan sendiri maksudnya, kata Kiai Haji Miftahul Ahyar usai melakukan pertemuan tertutup dengan puluhan kiai sepuh NU se-Jawa Timur di Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2019, yaitu jejak digital dari Kiai Haji Miftahul Ahyar, ya. Kemudian Kiai Haji Miftahul Ahyar menjelaskan memenangkan Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2019 merupakan hajatan NU.
Sebab hal tersebut menyangkut masa depan NU dan Nahdliyin, apalagi beliau ini kan kader terbaik, hasil pertama kali, hasil perdana Muktamar Jombang, menghasilkan beliau hasil dari para perubahan tata cara pemilihan Rais Am, jelas Kiai Haji Miftahul Akhyar ya. Itu jejak digital yang dipublikasikan oleh berbagai media online dan itu akhirnya dibongkar oleh warganet. Nah, saudaraku, berikutnya ada sebuah ulasan menarik jejak digital yang paling mutakhir ya atau belakangan ini yang sedang menghebohkan karena membela Ba'alawi keturunan imigran Yaman ya yang sudah dianggap nasabnya tidak sambung kepada Rasulullah berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah ya, berdasarkan kajian kitab nasab, sejarah, filologi, dan tes DNA. Ini berikut video ini perlu kita sampaikan, bagus banget ulasannya, tentu saja dari seorang kiai ya, beliau adalah Gus Roji ya dari Pondok Pesantren Darfa. Berikut ini ya kita simak ulasan komentar tentang Kiai Haji Miftahul Akhyar. Menarik ini ya. Kiai Haji Miftahul Akhyar yang kembali memancing kontroversi atau keributan atau kegaduhan atau kejengkelan mungkin ya di kalangan para pengkritik nasab Ba'alawi. Ya, betul sekali. Sekarang pernyataan terakhir Kiai Haji Miftahul Akhyar yang mengkonotasikan Kiai Maduddin itu sebagai Khawarij, sebagai Wahabi dan Syiah sangat membuat gaduh ya, belakangan ini akhirnya dibahas di berbagai media sosial ya. Apa masalahnya? Masalahnya adalah karena orang tua kita ini sudah memposisikan diri di satu kubu. Jadi ibarat orang tua sudah pilih kasih membela anak yang satunya, anak yang dia sayang, anak yang dia manja, anak yang bisa membahagiakan dia, memberi dia macam-macam. Pokoknya tersayang deh. Padahal anak ini adalah anak pungut kali ya, atau anak sambung lah begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar ini sepertinya bingung ya. Jadi keputusan beliau bukan yang terbaik, bukan akhyar yang terbaik, tapi ahyar pakai H. Kalau akhyar itu terbaik, baik. Kalau ahyar itu bingung. Jadi beliau itu hair, bingung dalam menentukan mengambil sikap polemik nasab. Kadang-kadang beliau ada di tengah, kadang-kadang beliau ada di luar, aku ndak mau ikut campur. Kadang-kadang ada di pihak Ba'alawi. Dan ini sekarang bukan kadang-kadang lagi, sudah memposisikan diri. Ya, sekarang kelihatan jelas beliau sudah tidak lagi kadang-kadang. Beliau sekarang sudah memposisikan diri sebagai salah satu pembela Ba'alawi. Nah, tetapi ada komentar dari warganet ini. Kira-kira apakah, ya sekaligus pertanyaan ya, dengan kadang-kadang begini begitu ya, kadang-kadang seperti ini seperti itu ya. Kalau kadang-kadang ada kelihatan di tengah, ada kadang-kadang itu membela Ba'alawi ya. Ini ada komentar dari warganet, mungkinkah ya, mungkinkah atau apakah kira-kira Kiai Miftahul Akhyar ini pikun? Kalian sendiri yang menyimpulkan, silakan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Jawabannya apa kira-kira? Tapi jangan khawatir, insya Allah beliau akan buat statement yang mendukung para pengkritik Ba'alawi, pro Kiai Iman. Tenang aja. Jadi beliau kesana kemari lah begitu. Sekarang posisi beliau sedang ke Ba'alawi, maka pendukung Kiai Imad, pengkritik nasab Ba'alawi kepanasan, kebakaran jenggot, muring-muring, dan tentu saja mengkritik habis Kiai Haji Miftahul Akhyar. Itu biasa anak-anak ya. Kalau orang tua sudah memihak ke salah satu, pasti anak yang lain akan bereaksi, akan protes. Wajar ya.
Salah satu kewajaran yang bisa kita terima adalah gaduhnya anak-anak yang dipilih kasihkan ini, yang tidak diperdulikan ini. Ramai di mana-mana, podcast, channel YouTube, Facebook segala macam yang mengkritik Kiai Haji Miftahul Akhyar, bahkan membuli beliau. Ini resiko beliau ya, yang tidak punya pendirian tetap. Nah, jadi pada akhirnya nanti dibully di kedua sisi. Karena beliau dianggap tidak memiliki pendirian tetap ya, dalam istilah kasarnya itu mencela-mencela. Nah ini kemudian tadi muncul pertanyaan, apakah beliau pikun gitu ya, sehingga bingung gitu ya, karena usia gitu mungkin ya. I love you ya Kiai Miftahul Akhyar. Mudah-mudahan beliau kuat lah begitu. Seperti sudah diulas pada video-video sebelumnya, banyak kiai-kiai yang memang bimbang. Bimbang hati jadi bimbang, tiada dapat memutuskan. Irama. Jadi mereka bimbang mau kemana, pro Kiai Imad ataukah pro Habib. Tapi sebenarnya batasannya jelas, keilmuan saja. Dipelajari dulu tesis Kiai Haji Imaduddin itu, dipelajari dulu kitab-kitabnya, dipelajari dulu dasar-dasar logikanya, pengambilan keputusannya, baru dicocokkan dengan realita yang ada. Insya Allah ketemu. Banyak kiai-kiai yang begitu. Jadi butuh waktu, termasuk beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar. Mungkin kemarin beliau baru disambangi Habib. Kemudian diberilah masukan-masukan yang lumayan deras, lumayan menghujam ke dalam pikiran beliaunya mungkin, dan akhirnya keluarlah semua unek-uneknya itu. Hasil daripada gesekan atau gosokan atau pemanasan oleh para ba'alwi itu, bisa jadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang mengagetkan itu? Rupanya beliau punya kisah atau hadis tentang Khawarij. Khawarij ini adalah tipikal orang yang merasa benar sendiri, merasa soleh sendiri, merasa sorga di tangannya sendiri. Yang lain itu salah, yang lain itu kafir, yang lain itu murtad, yang lain itu munafik, yang lain itu dibenci oleh Allah. Begitulah kira-kira watak daripada Khawarij ini. Berikut kita dengarkan bagaimana kisah si pemuda Khawarij ini. Bentar ya, masih ada yang lewat. Kita lewati dulu sebentar. Nah, ini sudah. Pada suatu ketika sedang ada majelis di Rosa, Dars, ya, para sahabat senior pada Rasulullah, antara lain sahabat Anas, sahabat Jabir, ya, dan beberapa sahabat yang lain. Di situ juga sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat Utsman absen saat itu. Sahabat Anas bercerita, saya ketemu dengan seorang pemuda yang luar biasa ibadahnya. Kalau siang puasa tidak pernah berhenti, kalau malam sholat ya semalam suntuk. Anak muda ini jelas-jelas mengungguli para senior-seniornya. Saya lihat sahabat senior tidak ada yang punya amalan seperti dia. Itu ceritakan para sahabat. Nanti kita tanyakan pada Rasulullah. Akhirnya begitu Rasul miyos di masjid itu, sahabat langsung tanya, ya Rasulullah, saya ketemu dengan pemuda ini seperti ini. Dia katanya dari kabilah ini, dari pedukuhan ini, keturunan ini. Apa jawab Rasulullah? Ma'arif. Saya tidak kenal dia. Loh, katanya dia kabilah ini, bin ini, bani ini. Ma'arif, saya tidak kenal. Tiba-tiba anak ini masuk dari luar dalam keadaan wajah ini masih basah dengan air wudhu, tangannya ini nenteng terompahnya. Masuk. Begitu sahabat-sahabat tahu, termasuk Anas, ya Rasulullah, ini anaknya, yang saya ceritakan padamu ya Rasulullah. Begitu Rasulullah melihat anak tersebut, pemuda tersebut, Rasulullah komentar, ra'aitu ala wajhi safa'atan minan syaitan. Loh, kok wajah anak ini ada stempel setannya? Saya melihat di wajah anak ini ada stempel setan. Kan terkejut semua statement Rasulullah seperti itu. Yang dipuji-puji, sholatnya, puasa luar, tiba-tiba Rasulullah kok komentarnya ada stempel setan. Akhirnya anak ini berjalan mendekat. Ya, dipanggil Rasulullah, tidak mengucapkan salam. Ditanya, ayu hasyab al hadasta nafsak.
in anta bainal aqwam baina haula bi annaka khair minhum. Apakah ada kantek di hatimu kalau kamu ketemu dengan kaum-kaum yang mulia ini, kamu merasa lebih baik daripada mereka, lebih mulia dari kamu? Apa jawabannya? Allahumma na'am ya. Iya ya, saya ketemu siapa kecil semua. Padahal itu sahabat senior waktu itu. Ada sahabat Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, dianggap kecil di hadapannya. Setelah itu anak ini tanpa bicara, tanpa ngomong A, I, U, langsung meninggalkan, masuk masjid. Begitu masuk masjid, Rasulullah menyatakan, mayyatul hadasyab, siapa yang berani meringkus anak ini, saya perhalus yaktul, saya akan meringkus. Karena ini perintah Rasulullah, satu bakar beri anak aktul, saya akan meringkus anak ini. Dikejar anak ini masuk masjid. Ternyata ini takbir Allahu Akbar. Berhenti sebakar. Wa yukabbir wa yusalli wa rasul yanhani an qatlil musalli. Dia sholat takbir. Padahal Rasulullah melarang, aku ganggu orang-orang sholat. Saya kembali matur ke Rasulullah. Kembali balik lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah wa yusalli. Asalnya sampai tangan, mata tamu ya Bapak, apa yang kau kerjakan? Wa yusalli ya Rasulullah, wa anta tanhani an qatlil musallin. Paduka kan melarang saya ganggu orang sholat. Akhirnya harus jauh lagi, mayyatul hadar rajul, sahabat Umar, ana ya anak tuluh, saya akan meringkus anak ini. Sahabat Umar masuk, anak ini sedang sujud. Berhenti semua. Wa sajidin minas sajidin, wa musalli, wa yusalli, wa rasul yanhani an. Dan Abu Bakar pun kembali, dia huwa khair minni, saya ikutan Abu Bakar. Tidak jadi, ikut Abu Bakar saja. Ditanya, mada ta'mal ya Umar? Wa sajidun ya Rasul, dia sujud ya Rasul. Wa anta tanhani an qatil sajidin musallin. Wa ihak ya Umar, kata Rasulullah. Lalu yang ketiga Rasulullah jauh lagi, mayyatul hadar rajul, tinggal sahabat Ali, anak aktul ya Rasulullah. Sebelum sahabat Ali mengangkat kakinya masuk, Rasulnya, ya Ali, anta la taqtulu wa anta sataqtulu. Kamu tidak bisa meringkus anak ini, tapi nanti kamu yang akan meringkus anak ini. Begitu sahabat Ali masuk masjid, anak sudah tidak ada, sudah selesai sholat, sudah pulang. Setelah itu Rasul menyatakan, laula hadasyab makhtalafa bainasnain. Andai kan tidak ada anak seperti ini, umat itu bersatu, tidak ada yang beda pendapat, tidak ada yang beda-beda, katakan ya kelompok, organisasi, semua fi sofin wahid. Berarti anak ini cikal bakal perpecahan di dalam Islam. Lalu bagaimana dengan jawab Rasulullah, ya Ali anta la taqtulu anta sataqtulu? Di saat sahabat Ali menjadi khalifah di Kufah, terjadi peperangan yang dikenal dengan Nahrawain atau Nahrawan, peperangan Nahrawain. Di situ yang pegang bendera anak itu tadi sedang memberontak pada kekuasaan khilafahnya sahabat Ali. Sahabat Ali mendengar anak itu yang pegang bendera, keluar sahabat Ali. Karena dia masih terngiang-ngiang di Rasulullah, wa anta sataqtulu, kamu yang akan meringkus anak ini. Akhirnya berhadap saat dibunuhlah anak ini. Jadi anak terbunuh di tangan sahabat Ali. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dahulu Rasul benar, anak ini terbunuh di tangan sahabat Ali. Dan anak ini sudah terkenal menjadi kelompok-kelompok khawarij. Orang yang sholatnya luar biasa, sampai Rasul menyatakan, tahtakiruna sholatakum bisolatihim wasiyamakum bisya'ibsya'im. Salatmu jangan diadu dengan mereka, tidak ada apa-apanya. Puasamu jangan diadu dengan mereka, tidak apa-apanya salat dan puasamu. Tapi yakhrujuna minaddin, ya, khurijas sahmi minar ramiyah. Tapi dia secepat lepas dari agamanya, imannya, secepat anak panah lepas dari busuknya. Salatnya luar biasa, ya, puasa luar biasa, tapi detik per detik dia lepas dari Islam. Sekarang tanda-tanda itu ada, penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah lihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Lah sekarang PC-PCN itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN yang sudah mulai menolak
ini wirid yang sering kita baca, Rabitul Haddad, dan semua. Dan nanti pada gilirannya, ya masyayikh kita, ya masyayikh kita, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani sudah mulai digarap. Syekh Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya. Nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Yang memang berani dia menolak seperti itu. Kebenaran ditolak dan sebagian. Iya, itu komentar dari Kiai Haji Miftahul Ahyar yang viral ya. Yang banyak pihak tentu mengatakan ini adalah sebuah sindiran dan bahkan ada yang mengatakan ini tuduhan kepada Kiai Haji Madidin Usman yang tidak percaya kepada Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah berdasarkan kajian riset beliau, penelitiannya beliau. Ya. Jadi dengan kata lain sebenarnya walaupun tidak menyebut nama, Kiai Haji Miftahul Ahyar ini diduga telah mengatakan Kiai Haji Madidin Usman itu Khawarij dan Wahabi. Tetapi kalau menurut banyak pihak juga, jadi ini kan memang pro dan kontra ya. Bisa jadi yang pantas, sekali lagi yang pantas disebut Khawarij yang merasa paling benar sendiri, ya paling benar sendiri ya tentu sebenarnya ya klan Ba'alawi. Yang sebenarnya pantas disebut Wahabi, sebenarnya ya klan Ba'alawi. Oknum-oknum Ba'alawi, Habib Ba'alawi itu yang merasa benar sendiri itu, ya, bukan Kiai Haji Madidin Usman. Kalau Kiai Haji Madidin Usman jelas beliau track recordnya jelas, ya, beliau adalah anggota, dia bahkan beliau adalah pengurus PBNO ya, LBM PBNO. Ini yang harus kita pahami, masyarakat harus tahu yang sebenarnya pantas disebut Khawarij dan golongan Wahabi, Syiah ya golongan Ba'alawi, bukan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya. Kita bantah ini secara sopan santun kepada Kiai Haji Miftahul Ahyar. Mudah-mudahan Kiai Haji Miftahul Ahyar paham bahwa justru pernyataan Kiai Haji Miftahul Ahyar itu membuat gaduh di kalangan masyarakat bawah. Mudah-mudahan beliau bisa introspeksi diri. Ya, sudah pernah saya katakan Kiai Haji Imaduddin Usman menganjurkan agar kita tetap menjaga akhlakul karimah ya. Kita mengkritik ya Haji Imaduddin Usman bukan berarti tidak menghormati dan tidak menghargai beliau. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, penghargaan saya kepada Kiai Haji Miftahul Ahyar ya, jadi saya katakan Kiai Haji Miftahul Ahyar ini sudah bikin gaduh di kalangan masyarakat bawah dan juga pernyataan itu tidak tepat. Dan itu kita tahu banyak sekali pihak yang kecewa kemudian kepada Kiai Haji Miftahul Ahyar tersebut ya. Kita lanjut pernyataannya beliau berikut ini ya. Kita lanjut ya. Dan sebagian daripada Syiah. Ini perlu kami sampaikan di acara yang sangat penting ini untuk bagaimana intisab kita pada Mbah Hasyim Asy'ari, Syekhana Khalil, Mbah Syekh Nawawi Bantani sebagai muassis, sebagai pemberi sinyal-sinyal ya. Lalu kalau sampai terimbas penyakit itu tidak sadar kalau kita ini sebetulnya menolak Mbah Hasyim. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja menisbahkan Khawarij ini pada sosok Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu terlalu tega. teganya. Tetapi tidak mengagetkan pula karena sebelumnya Abu Ya Muhyiddin malah mengatakan iblis. Masya Allah. Kiai Haji Miftahul Ahyar Khawarij, kemudian Wahabi, ada juga PKI, ada juga komunis, ada juga orientalis, ada juga liberalis. Semua menghujam kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tetapi mengapa kita tidak terpengaruh? Mengapa kita santai saja? Dan beliau Kiai Haji Imaduddin Usman pun santai saja. Karena tuduhan-tuduhan itu memang tidak mendasar, tidak kena. Sebagai contoh misalnya Wahabi, silakan datang ke pondoknya. Beliau itu NU tulen, bahkan beliau adalah pengurus NU. Ya, karena tuduhan Kiai Haji Miftahul Ahyar yang tidak benar, nyata-nyata itu tidak sesuai dengan fakta, maka banyak orang yang juga mengatakan ini kita duga
Kiai Haji Miftahul Ahyar sudah masuk kategori memfitnah, ya, memfitnah Kiai Haji Madudin. Bahkan beliau mondok bertahun-tahun di pondok NU. Saya sebagai pendukungnya juga NU, bukan Wahabi, Pak Yai. Kalau nggak percaya nih, saya selawatan nih. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma mabu ya wasi'al karmi. Ada juga marhaban atau asyrokolan. Kalau wilayah Tangerang nadanya begini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asraqal badru alaina, fatafat minhul budur, ay mithla husnik mara'aina, qatu ya wajah sururi. Itu nadanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pelabelan Wahabi itu adalah untuk supaya cepat runtuh, cepat hancur, cepat dibully oleh orang, begitu kira-kira targetnya. Jadi ibarat melukai orang itu cukup teriakin maling, maka dia akan habis dibully, dipukuli, dikeperui oleh warga. Wow, menurut saya ini kejam banget ya. Jadi menuduh Kiai Madudin atau katakanlah ini memfitnah ya dengan sebutan beliau itu Khawarij, Wahabi, Syiah. Itu sama dengan orang menuduh orang lain mencuri, teriak-teriak itu pencuri, padahal bukan pencuri, tujuannya supaya warga menyerang ramai-ramai. Wah, ini sangat menyedihkan ya. Dan sekarang benar, karena pernyataan dari Kiai Haji Miftahul Ahyar ini, kemudian para pendukung Ba'alawi ya, para muhibin budak spiritual, buzzer-buzzer Ba'alawi itu di media sosial, menggunakan pernyataan dari Kiai Haji Miftahul Ahyar untuk menyerang Kiai Haji Madudin Usman, dengan juga para pejuang kesetaraan, pendukung Kiai Mad, dengan menyebut Khawarij, Wahabi, Syiah, itu sangat berbahaya. Sekali lagi, maka pernyataan dari Kiai Haji Miftahul Ahyar itu sangat berbahaya. Itu triknya. Maka dengan meneriaki maling beres urusan, habis dia. Maka dengan meneriaki Wahabi, maka habislah Kiai Imad dan kawan-kawan. Begitu kira-kira logikanya. Tetapi karena bukan Wahabi, maka warga pun pikir-pikir, Wahabi dari mana? Karena bukan maling, warga pun pikir-pikir, ternyata bukan maling. Hanya warga kalaplah yang tidak punya pikiran, tidak melihat lagi, langsung hajar. Nah, itu yang bakal terpengaruh. Kemudian label Khawarij itu mulai dikembangkan juga karena melihat watak Kiai Haji Imaduddin yang kekeh mempertahankan argumentasinya. Orang yang kekeh dengan argumentasinya ini, itulah dicap Khawarij, merasa benar sendirilah, begitu judulnya. Apakah seperti itu? Mari kita uji. Kalau merasa benar sendiri, mempertahankan sebuah argumen yang tidak bisa dimentahkan oleh orang lain, yang rujukannya sama, yang secara ilmiah, yang secara terbuka, dibuka kitabnya bersama-sama, dan kemudian tidak bisa mementahkan Kiai Haji Imaduddin, maka itu bukan Khawarij. Karena Khawarij ini urusannya adalah akidah, kafir muslim, dicintai Allah, dimurkai Allah. Tapi kalau urusannya adalah ilmiah, ketika kita mempertahankan 1 + 1 sama dengan 2, maka orang-orang yang tidak bisa mementahkan argumen 1 + 1 adalah 2 ini, ya harus takluk, taslim kepada pendapat yang mengatakan 1 + 1 2. Tidak lantas kemudian orang yang tidak berhasil menemukan argumen kemudian mencap, wah ini mah orang nggak mau kalah, pengennya benar sendiri, susah diomonginnya, itu orang Khawarij itu. Gak gitu juga kali.
Jadi Kiai Haji Imaduddin ini siap taslim ketika argumen-argumen itu memang tidak bisa dimentahkan oleh beliau. Tetapi selama masih bisa dimentahkan dan orang yang mencoba mementahkan juga ternyata mentah, maka Kiai Haji Imaduddin menang dong. Dan ini masalah ilmiah. Ketika kita berdialog bumi itu datar, bumi itu bulat, maka orang-orang bumi datar yang tidak berhasil mementahkan argumen orang yang mengatakan bumi itu bulat, maka dia akan mengatakan orang ini susah dibilanginnya, orang ini ngeyel, orang ini nggak mau menerima kebenaran, orang ini khawarij. Ya, sebuah kebenaran kan harus diperjuangkan, tentunya dengan data. Maka Einstein mengatakan, why 100? If I were wrong, one would have been enough. Kenapa harus 100 orang? Jika saya salah, satu pun cukup untuk mementahkan saya. Itu ketika ada 100 penulis yang akan membantah teori relativitasnya. Kita lihat akan ada 1000 ahli yang akan mementahkan tesisme itu. Tidak perlu 1000 ahli, cukup satu saja. Kalau memang bisa mementahkan tesis saya taslim. Bukan jumlah yang banyak, tetapi kebenaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah framing-framing yang jahat yang dilabelkan kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sebagai usaha meneriakin maling itu. Dengan harapan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani habis dimasak, habis dikeprui, dipukuli, dibuli oleh warga yang terpengaruh oleh teriakan-teriakan itu. Tetapi jika warga cukup jeli, cukup cerdas untuk melihat situasi, menganalisa masalah, mempelajari tesis Kiai Haji Imaduddin, belajar dan belajar, insya Allah justru ini akan membuat mereka tersadar. Apalagi dibantu dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, di depan mata mereka sendiri tentang kebenaran yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar dari Kiai Haji Miftahul Akhyar yang bahasanya memang sangat mirip dengan bahasa-bahasa kaum Ba'alwi itu, kaum Ba'alwi murni ya, bukan PBNU, yang memang mereka sudah berkubang di sana sejak lama. Tetapi ketika disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar ini sangat lucu, karena bunyi itu adalah bunyi-bunyian Ba'alwi. Salah satu yang tidak mendasar yang juga misinformasi adalah tuduhan bahwa kita juga membenci Said Alwi Al-Maliki itu. Padahal beliau bukan Ba'alwi. Beliau adalah Al-Hasani, dan video tentang beliau sudah ada di channel ini, silahkan dicari. Kemudian tuduhan lain yang juga tidak mendasar, framing kebencian, adalah tuduhan bahwa kita juga membenci Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari mana ini kalau bukan dari Habib? Liladati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrul aziz nafa'anallahu bi'ulumi wa karomati. Tuh, kita hadaratnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selalu, tidak kepada Syekh Faqih Muqaddam. Maka tuduhan kita menggarap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sungguh lucu. Orang tua sendiri kok digarap. Masya Allah, dari mana ini informasi ini? Silahkan cek di channel ini tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana kita bangganya terhadap beliau itu. Dan beliau ini tidak menggembar-gemborkan sebagai zuriat Nabi, diketahui pun setelah beliau wafat oleh anak-anak cucunya yang penasaran kata orang itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulannya Kiai Haji Miftahul Akhyar ini sudah melenceng jauh, terlalu ngawur, terlalu menuduh-nuduh. Ini tipikal Ba'alawi banget ini. Ya, jadi saudaraku jelas ya, Kiai Haji Miftahul Akhyar ini bisa dikategorikan sudah menuduh-nuduh tanpa bukti, dengan bahasa yang lebih kasar adalah memfitnah Kiai Haji Imaduddin Utsman. Dan ini saya berharap masyarakat luas menggunakan akal sehatnya, jangan terprovokasi dengan ceramah Kiai Haji Miftahul Akhyar. Ya, dan jelas pada akhirnya ceramah Kiai Haji Miftahul Akhyar ini menuai kekecewaan. Banyak sekali orang yang kecewa, ya, menuai kritikan dari banyak pihak. Dan bahkan dari pengurus NU Jakarta ya, yang menghadiri pertemuan, artinya datang ke Kiai Syarifuddin Tegal itu mengungkapkan kekecewaannya, bahkan sangat kita bisa bilang kecewa ya beliau ya. Kita simak videonya berikut ini ya saudaraku. Dari channel Bukan Budak Yaman ya. Kita simak. Ya sabar, masih loading ini. Ada masalah kah?
Ini dari bukan budak Yaman. Jadi banyak sekali yang kecewa dengan Kiai Hasimun Ibnu Mas'ud. Beliau adalah salah satu unsur pengurus wilayah DKI Jakarta, juga pengurus di Jakarta Timur dan juga WC Cipayung. Ini beliau orangnya, benar Kiai. Pengurus di Jakarta Pusat PW sebagai apa Kiai? Di LWP, Lembaga Wakaf di PC Jakarta Timur. Ketua LTM, MWC, Mustasa, Wiyuh komplit banget. Ini sebelah kiri saya juga, ini bukan Kiai ecek-ecek ini, beliau Kiai Ahmad Syarif Al-Munawi. Beliau salah satu unsur Suriah di Majelis Wakil Cabang Pondok Melati wilayah Kota Bekasi dan juga calon wakil ketua Tanfidiyah Kota Bekasi. Perjumpaan silaturahmi malam hari ini itu adalah saya mencoba ngobrol tentang ternyata memang ada keresahan. Sekali lagi ada keresahan di beberapa pengurus Nahdlatul Ulama yang malam hari ini di wilayah Jakarta terkait apa statement terkait pernyataan Rois Am PBNU, di mana pada suatu kesempatan beliau di daerah Gresik dengan kurang bijak menurut saya menyatakan bahwa kelompok pembatal nasab Habib atau Bahlawi yakni Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan itu adalah diasumsikan atau dituduh sebagai kelompok Khawarij, dituduh sebagai kelompok Wahabi, dituduh sebagai kelompok Syiah. Padahal saya sendiri Kiai Munawi kemarin tanggal 28, 29 saya 2 hari sengaja loh di rumahnya Kiai Haji Imaduddin. Kiai Haji Imad itu Kiai betul. Beliau itu pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum sekaligus muassis Kiai. Tahun 2002. Sekarang tahun 2024 santrinya sudah 1000. Kok dituduh Syiah, dituduh Wahabi, dituduh Mu'tazilah. Ini yang kemudian saya sendiri habis pikir, dan ternyata keresahan saya, kesedihan saya sama frekuensinya dengan Kiai Hasimun, dengan Kiai Ahmad Al-Munawi. Silakan Kiai Ahmad, apa bentuk keresahan panjenengan dengan pernyataan Rois Am secara organisasi? Jadi begini Kiai, Ya. kita itu melawan Wahabi, melawan Syiah, Iya. itu kan sudah dari mulai tahun 2010 lah ya, 2010 lah kita melawan Wahabi, sering debat dengan Wahabi, meluruskan fitnah-fitnah Wahabi, meluruskan fitnah-fitnah orang Syiah gitu kan. Lalu kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba Mak Bedunduk. Nah, petunjuk ya. Bahasa Jawa ini, bahasa Jawa Pak. Mak Bedunduk, Mbah Rois maksudnya PBNU ngomong bahwa siapapun yang mendukung tesis Kiai Imad ini di belakangnya ada Wahabi atau malah Wahabi itu sendiri dan Syiah sendiri. Jadi saya itu melawan Wahabi. Sekarang ternyata Dianggap Wahabi. Jadi saya dulu itu berarti melawan diri saya sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi saya udah ikut di Klasar, pernah ikut di Klasar, pernah ikut PKD, pernah ikut PKPNU, pernah ikut PD PKPNU. Itu kan semuanya sudah diberitahu di situ kan bahwa musuh kita itu Wahabi Syiah. Ternyata saya baru sadar sekarang bahwa ternyata saya ini adalah Wahabi dan Syiah itu sendiri. Hanya gara-gara mendukung Kiai Imad. Saya ini dari kecil di pesantren Kiai. Samaan watoatan sama Kiai gitu. Kita manut sama orang tua ya, karena sekarang sudah dituduh Wahabi dan Syiah ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan itu bukan doa yang dikabulkan oleh Allah. Sehingga saya benar-benar jadi Wahabi gitu. Secara prinsip Kiai Ahmad Syarif Munawi itu prihatin dan sedih ya atas statement Rois Am ya. Ya sedih sekali Kiai. Sedih gimana ya? Kita ini Mau dilawan orang tua kan gitu kan? Iya. Dilawan, mau dilawan orang tua nggak dilawan. Kok ngono kuwi? ya, ini loh teganya. Ngatain anaknya sendiri Wahabi. Nah. Itu yang saya nggak habis pikir gitu. Jadi selama ini kita berjuang di bawah, di kultural, membendung paham Wahabi agar masyarakat ini tidak tercemar oleh paham-paham Wahabi, Termasuk Syiah, Syiah, apalagi Khawarij. apalagi Khawarij. Sekarang kok malah dianggap mendukung Kiai Imad dituduh itu semua ya? iya itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, gimana gitu. Ini Pak Kiai Miftahul Akhyar dan jajaran PBNU salah satu bentuk keresahan dari struktur NU di wilayah Bekasi. Untuk selanjutnya monggo Kiai Hasimun mungkin ada sepatah dua patah lah. Silakan. Masya Allah, ternyata banyak yang kecewa ya terhadap pernyataan Kiai Miftahul Akhyar. Memang repot ya, mau dilawan
beliau itu sudah sepuh, sudah tua, ya. Bahkan Kiai Ahmaduddin menyarankan agar kita tetap menjaga akhlakul karimah, ya. Tapi nggak mau dilawan, nanti fitnah ini akan terus kemana-mana, begitu ya. Jadi penting ini. Kita lanjut ya dari Kiai Syarifuddin dan PWNU dari Jakarta ya. Baik, terima kasih Kiai Syarif dan Kiai Munafi Munafi bahwa terkait dengan statement Kiai Miftahul Ahyar, saya secara pribadi maupun secara struktural di organisasi NU merasa tidak sependapat bahwa ketika ada perbedaan pendapat dalam hal ini terkait pernasaban, karena kalau saya berprinsip tidak ada asap kecuali ada api. Jadi ulama-ulama Nusantara ini bergerak atau berusaha membela diri menjawab apa yang sudah dilakukan oleh para habaib, ya tidak semuanya ya. Jadi oknum-oknum habaib yang begitu merendahkan ulama Indonesia, saya pribadi meskipun bukan ulama, tapi orang Indonesia ya merasa tersinggung juga. Kemudian ada statement bahwa ketika ada yang sependapat dengan pendapatnya, tesisnya Kiai Imad, kemudian digolongkan Khawarij NU, padahal Khawarij masa kini atau abad ini adalah Wahabi. Ya sama aja kita diwahabikan. Karena sebelum Gus Ahmad Syarifuddin Al-Munawi itu terjun untuk memberantas Wahabi, tentu mungkin saya lebih dulu sama Kiai Togari Sazi. Saya sampai ke ujung Kulon, sampai ke Tasikmalaya di pesantren Bahrul Ulum, kemudian ke Tegal, ke apa itu yang Naam Nur At-Tauhid Al-Syariah Al-Maturidiyah itu. Semuanya adalah dalam rangka untuk mengkonter paham Wahabi saat itu. Dan kita kenal dengan Sarkup Sarjana Kuburan, karena saat itu orang Wahabi itu tidak gentar dengan keberadaan Nahdien, tapi agak sedikit gentar dengan adanya Sarkup, organisasi yang dibentuk melalui online. Kemudian actionnya ini bisa mengkontak mereka. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita menyadari oknum-oknum habaib yang sudah merendahkan ulama-ulama NU atau para pendiri NU, khususnya kayak Haji Hasyim Asy'ari, Gus Dur dan lain sebagainya, kemudian sekarang dibela begitu hebatnya sehingga Nahdien sendiri dikatakan Khawarij, ini tidak tepat, apalagi referensinya ini mengambil hadis sahih terkait Dzulkhuwaisirah itu kan Khawarij benar saat bagi Rasulullah SAW masih ada. Dan Dzulkhuwaisirah itu oleh Rasulullah di hadis tersebut boleh dibunuh. Nah, iya. Ini Berarti kalau kita sudah dikhawariskan, ini berarti halal. halal menurut Islam, repot lagi. Kita ini seakan-akan berubah sendiri. Dari dulu kita ini dalam struktur kepengurusan ya hierarki memang ngikutin atasan, tapi dalam hal-hal terkait dengan hati nurani kemudian mengambil sikap ini nggak bisa dipaksakan. Dari dulu saya dari sejak 2000-an itu udah masuk ke struktur, dari mulai ranting, MWC sampai PP, langsung lompat ke PP, kemudian ke PW, ke PC. Itu melakukan dakwah NU di berbagai lini lah, dari kelas bawah sampai kelas atas, dan belum pernah mendengar statement yang seperti saat ini dari Rois Am PBNU. Dan saya sangat prihatin kenapa itu sampai terlontar, dan sama aja selama ini perjuangan kita ini nggak ada artinya. Mungkin itu saja jadi keresahan kami. Statement yang viral itu ya kami yang tadinya nggak begitu mau tahu masalah pernasaban karena itu ada ahlinya sendiri, kami bukan ahli, tetapi ada statement terkait dengan pernasaban sampai merendahkan kaum Nahdien sendiri. Ini yang saya tidak sependapat dan sangat kecewa dengan statement tersebut. Mungkin itu aja Kiai yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya saudaraku, jelas, tegas apa yang disampaikan oleh Gus Ahmad Syarif Al-Munawi, juga apa yang disampaikan oleh Kiai Asimun. Intinya beliau berdua dan saya yakin semua atau sebagian besar kepengurusan NU, yakni seluruh NU, kecewa sekaligus sedih atas pernyataan Rois Am PBNU. Oleh karena itu kami mohon sekali lagi kepada para masyayikh yang ada di jajaran Suriah PBNU dan juga utamanya
namanya mustasyar untuk dipertimbangkan kembali terkait daripada statement Islam PBNU. Karena kalau tidak segera dicabut pernyataannya, mohon maaf, akan menjadi bumerang atau bom waktu di dalam tubuh struktur Nahdlatul Ulama, mulai dari tingkat ranting, MWC, pengurus cabang, pengurus wilayah, bahkan PBNU yang kesemuanya adalah merupakan pilar kekuatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini saja mungkin sebagai bentuk cinta kami kepada para ulama, para kiai, khususnya yang ada di jajaran Nahdlatul Ulama di semua tingkatan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, terima kasih atas atensinya. Tetap kita berdoa mudah-mudahan Nahdlatul Ulama sesuai dengan komitmen bersama, yaitu NU membangun peradaban. Ya, begitu ya kalimatnya, slogannya ya. Merawat jagat, membangun peradaban. Mudah-mudahan tetap eksis, tetap kuat untuk membingkai nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kesatuan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia pada titik tekan bijak, yakni inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan seseorang ada pada sisi takwanya, dan juga kemuliaan seseorang ada pada dia memiliki ilmu sebagaimana yang distandarkan oleh Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Apapun perbedaannya, tetap kita menganut kepada paham ikhtilafu ummati rahmatun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kiai Syarifuddin yang sudah berbincang dengan pengurus NU di Jakarta, pengurus NU Jakarta ya. Ini merupakan salah satu video yang bisa menggambarkan tidak sedikit orang dari terutama dari NU sendiri yang kecewa dengan pernyataan Kiai Haji Miftahul Akhyar ya. Mudah-mudahan Kiai Haji Miftahul Akhyar bisa introspeksi diri, mawas diri, dan lebih adil, lebih arif dan bijaksana. Terima kasih saudara-saudaraku yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Masih ada waktu beberapa menit untuk membaca komentar Anda. Terima kasih Garuda Sakti yang selalu setia menemani kita sampai akhir di ujung video ya. Sumpah Pemuda KB Ba'alawi tidak hadir, artinya KB Ba'alawi tidak mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih. Dari Arluve, PBNU udah di bawah Habib Lutfi, udah gak bisa diharapkan kecuali kalau diganti semuanya. Udah dikuasai ya saudara ya. Kemudian dari Dewi, terima kasih, Habib cukup di belakang. Saya yang punya Indonesia, NU Kultur, 5 kali lebih banyak jumlahnya. Mantap. Terima kasih komentarnya dari Tarsana. Dari Abdul Rahmat, kalau sudah tahu banyak Habib palsu harus hati-hati. PA 212 yang sedang bercokol di MUI perlu dicurigai. Mantap. Kemudian dari Bang Muhammad Nurjani, gak respect lagi dengan struktural PBNU karena ada sarang Ba'alawi. Jadi sarang Ba'alawi ya saudaraku ya. Sekarang Masya Allah. Kemudian dari Bang Rohidi, terima kasih Bang Rohidi sudah hadir. Lanjut terus, terima kasih dukungannya. Ya, kemudian dari siapa ini? Dari Ujang Sutardi, terima kasih. NU Jantung NKRI, reformasi NU dari kotoran-kotoran Yaman dan budak-budak Yaman. Setuju Bang, mantap ya. Karena sudah dikupas oleh Ki Haji Nur Yahya Salafiyatul Negara ya. Ada sejumlah jabatan strategis diduduki atau dikuasai oleh oknum Ba'alawi, dan ada sejumlah elit PBNU yang sudah diboyong dalam tanda petik ya, sudah menjadi budak spiritual, sudah menjadi jongos oknum Ba'alawi. Saudara, saya kira kalian juga sudah bisa mengidentifikasi siapa oknumnya. Bajak Sayur, terima kasih ya. Komentarnya Bajak Sayur ini mantap ini. Tidak punya mental leader ya, tidak punya mental seorang pemimpin yang harusnya arif dan bijaksana ya. Tapi mentalnya inlander. Nah ini inlander. Ya mentalnya inferior ya, inlander, terjajah. Dari Wahaha, terima kasih. PBNU harus direformasi. Mantap. Ini dari Duda Kelana, mantap juga nih komentarnya. Awas, inilah Bapak Akhyar ya.
Miftahul Akhyar maksudnya, luarnya NO. Ya, kalau luarnya berarti bajunya ya, bungkusnya ya, penampilannya NO gitu, tapi dalamnya Wahabi and Khawarij. Itulah bagian dari kelompok Banglawi. Ya, Bapak Miftahul Akhyar kena roasting ini dari para warganet gara-gara beliau menuduh-nuduh Kiai Haji Madidin Usman memfitnah ya, kita bahkan ada yang mengatakan itu memfitnah ya. Kemudian dari Firdaus ya, dari Bang Firdaus Aryansyah Akhyar ya, Bapak Miftahul Akhyar maksudnya itu ya, wis tuwek mambu lemah jadi gede bale kabib uteke njungkel goro-goro bun-bunane dicucup baru kabib dipegang kepalanya. Oke saudaraku, itu aja yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atensinya. Insya Allah nanti malam kita live di channel Tanda Kejadian ya. Oke, kita jaga persatuan, kita jaga akhlakul karimah, kita jaga perdamaian, kita terus edukasi masyarakat untuk memperjuangkan kesetaraan, jaga Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!